warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat ya belajarnya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nijarsari Hasibuan di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Baiklah, pada pertemuan ini kita masuk bab 3 mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baiklah, sebelum kita bahas struktur dan fungsi tumbuhan, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.4 menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami macam-macam jaringan pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, yang pertama kita bahas adalah macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ada dua macam. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Adapun ciri-cirinya: 1. Selnya selalu membelah. 2. Bentuk dan ukuran selnya sama. 3. Banyak sitoplasma. 4. Dinding sel tipis. 5. Vakuola atau rongga sel belum ada atau sangat kecil. Selanjutnya, jaringan meristem dibagi dua berdasarkan asal terbentuknya. 1. Jaringan meristem primer, yaitu perkembangannya langsung dari sel-sel embrional, sehingga aktivitas meristem primer mengakibatkan bagian batang dan akar memanjang. Contohnya pada kuncup, ujung akar, dan ujung batang. Yang kedua, jaringan meristem sekunder, yaitu perkembangannya berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, sehingga mengakibatkan tumbuhan menjadi besar, misalnya kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. 1. Meristem apikal, terdapat pada ujung batang dan ujung akar. 2. Meristem interkalar, yang letaknya di antara jaringan dewasa, misalnya di antara pangkal ruas batang, contohnya pada rumput. Yang ketiga, meristem lateral, yaitu jaringan yang berada di kambium dan menyebabkan batang bertambah besar. Pada gambar berikut ini, kalian bisa melihat letak jaringan meristem apikal, lateral, dan interkalar. Jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa tidak mengalami pembelahan, sehingga tidak mengalami pertumbuhan dan pertambahan panjang pada tumbuhan. Adapun jenis jaringan dewasa: 1. Epidermis, merupakan jaringan pelindung.
Ciri-ciri jaringan epidermis yaitu 1. Merupakan jaringan terluar tumbuhan. 2. Terdiri dari selapis sel yang pipih dan berbentuk balok. 3. Tidak terdapat ruang antar sel, artinya antar sel yang satu dengan yang lainnya adalah rapat. Yang kedua adalah jaringan parenkim, merupakan jaringan dasar. Ciri-ciri jaringan parenkim: 1. Susunan sel tidak rapat. 2. Tidak selalu berkloroplas. 3. Tersusun atas sel-sel hidup. 4. Memiliki banyak vakuola. 5. Ukuran selnya besar dan terdapat banyak rongga antar sel. Yang ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penguat. Merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong terbagi dua. 1. Kolenkim. Merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan kolenkim: 1. Tersusun dari sel-sel hidup. 2. Bentuk sel memanjang. 3. Terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. 4. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur. Yang kedua, sklerenkim. Merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ciri-ciri jaringan sklerenkim: 1. Tersusun dari sel-sel mati. 2. Dinding sel tebal. 3. Dinding sel berlignin sehingga sel-selnya kuat dan keras. Yang keempat, jaringan pengangkut. Merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari 1. Jaringan silem atau pembuluh kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. 2. Jaringan floem. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini, jaringan pada tumbuhan ada dua macam. 1. Jaringan meristem. 2. Jaringan dewasa. Jaringan meristem terbagi dua berdasarkan asal terbentuknya. 1. Jaringan primer. 2. Jaringan sekunder. Sedangkan berdasarkan letaknya, meristem dibagi 3. 1. Meristem apikal. 2. Meristem lateral. 3. Meristem interkalar. Sedangkan jaringan dewasa terdiri dari 1. Jaringan epidermis. 2. Jaringan parenkim. 3. Jaringan penyokong. Penyokong ini ada dua. 1. Jaringan kolenkim. 2. Jaringan sklerenkim. Dan yang terakhir, jaringan pengangkut. Pengangkut ada dua. 1. Jaringan silem. 2. Jaringan floem. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan ingat, tetap di rumah dan menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, dan hindari keramaian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.